Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma. Pemirsa, peserta Smatren Ramadan SMA Negeri 1 Nagreg, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual sebagaimana yang telah diagendakan, yang mana hari ini adalah giliran dari Bapak Jamal. Mohon izin, beliau ada kepentingan yang mendadak, oleh karena itu ada perubahan jadwal, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatnya acara, dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Jamal yang sedang melakukan perjalanan ke Bogor diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para peserta Smatren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Yaumul Isnin, hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, yang mana kemarin kita telah memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional, dengan jargon Merdeka Belajar. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita semuanya bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kemudian bertepatan dengan bulan suci, bulan mulia Ramadan, kita memasuki tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa mengefektifkan, memaksimalkan, mengoptimalkan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita telah melaksanakan saum Ramadan beberapa minggu yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar atau kita akan diskusi tentang Islam rahmatan lil alamin dengan materi yang sangat update sekali, yaitu implementasi moderasi beragama yang sekarang lagi disosialisasikan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma yanfa'una wa zidna ilma. Selanjutnya kita akan memulai dengan materi kita ya. Ya. Implementasi moderasi beragama. Kenapa ini disampaikan? Karena sangat erat kaitannya Islam rahmatan lil alamin, yang mana konsep
secara aplikatif dengan membahasakan Islam rahmatan lil alamin dalam konteks keindonesiaan adalah dengan implementasi moderasi beragama. Mudah-mudahan topik ini menjadi sesuatu yang kita bisa petik dan kita bisa pahami. Mudah-mudahan kalian juga bisa melihat di channel-channel YouTube lainnya tentang moderasi beragama, banyak sekali, karena dari pertemuan kita yang pertama dan kedua ujungnya mengkerucut kepada sebuah konsep solusi terhadap negeri ini, ya. Ya, kita mulai saja. Mengapa kita perlu bermoderasi atau mengapa moderasi beragama itu penting atau urgent sekali? Nah, di sini ada 4 hal yang perlu disampaikan. Menyadari bahwa perbedaan adalah sunatullah. Sunatullah itu adalah hukum alam, sudah ada seperti karena al-ikhtilafu min ummati rahmatun. Kita hadir saja ke dunia ini dari persatuan dari sebuah perbedaan. Oleh karena itu, dalam konteks keindonesiaan kita sangat luar biasa sekali kita mengenal dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda suku, berbeda bahasa daerah dan sebagainya. Sangat kita dihantarkan, dilahirkan, bahkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, kalau tidak bermoderasi beragama, tentunya banyak saudara-saudara kita yang terjebak kepada intoleran. Di antaranya karena tertutup, fanatik dan sebagainya, seolah-olah ini berlawanan dengan sunatullah itu sendiri. Kemudian keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Kita bersyukur dilahirkan di tanah air Indonesia Raya. Jiwa kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah, karena dengan perbedaan itu menjadikan sesuatu, atau bahasanya indahnya kebinekaan atau perbedaan. Jadi ini menjadi sebuah fitrah. Mudah-mudahan dengan perbedaan yang ada ini kita bisa mensyukurinya, dan janji Allah dengan bersyukur itu ditambah-tambah kenikmatannya. Kemudian kenapa kita penting bermoderasi beragama? Nah, di sini ada Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Nah, ini sebagai konsensus kesepakatan dari para pendiri bangsa ini, yang mana Pancasila itu sendiri sangat luar biasa, diambil saripatinya dari ajaran agama, diantaranya agama Islam, ya. Kemudian bangsa Indonesia adalah beragama. Nah, ini yang menjadi urgensi atau pentingnya kita bermoderasi beragama. Selanjutnya, jadi moderasi beragama ini mengajarkan agama yang ramah, toleran, dan menghargai keberagaman. Nah, itu. Selanjutnya, nah, ini dalil nakli moderasi tentang wasatiyah atau bahasanya wasatiyah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, wasato ini wasatiyah, pertengahan. Nah, nanti dijelaskan oleh para pakar, kita mengenal kata wasit, ya. Nah, di sini dari wasato. Wasatuha, wasato, dan sebagainya dari sini. Dan demikianlah kami telah menjadikan umat wasato, umat yang pertengahan.
Kalau bahasanya yang moderat, yang wasatiyah. Nah, di sini. Ini dalil surat Al-Baqarah ayat 143. Silakan nanti buka kembali melihat berbagai tafsir ya. Sini. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam. Nah, bahasanya ada yang adil, nerjemahkannya ada yang pertengahan, banyak sekali para ini. Ya, lanjut. Nah, di sini disebutkan kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan al-wasatiyah. Secara bahasa al-wasatiyah berasal dari kata wasat. Wasat. Al-Asfahani mendefinisikan wasaton dengan sawaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan yang di tengah, atau yang standar yang biasa-biasa. Wasaton juga bermakna jadi bersikap tanpa komit, bahkan dengan garis kebenaran. Silakan baca, sangat luar biasa kata wasato ini, moderat. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan ya. Nah, lanjut. Moderasi sebagai sikap jalan tengah atau sikap keberagaman yang paling ideal. Jika di makna posisi tengah, siapa yang di pinggir? Nah, ini di tengah, moderat. Kita mengenal Islam liberal ya, bebas. Ada Syiah, Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Rasional ya. Komunisme, ya, ini kapitalis, fanatis, yang ekstrim, konservatif, dan moderasi itu moderasi beragama di tengah-tengah. Jadi artinya menyadari bahwa di sekeliling kita banyak saudara-saudara kita yang berpaham liberal, Syiah, kapitalis, fanatis, ekstrim, konservatif, komunisme, Mu'tazilah, dan ini yang menjadikan khairul umur awsatuha, yang pertengahan, sebaik-baik perkara pertengahan. Tuh. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini implementasi moderasi. Kalau ini diilustrasikan NKI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus kita toleran sikap kita. Hati-hati, kalau ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita untuk membentuk toleran itu tidak mudah mengkafirkan orang. Kiri, bahkan sesama atau dalam hubungan intern pemeluk agama tidak boleh membid'ahkan pemahaman keagamaan yang berbeda. Jadi ada 3 pola. Secara Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini hubungan agama dan negara. Nah, bagaimana nih kita sikap kita menjalin ya dengan pemerintah, hubungan agama dengan negara. Jangan sampai ada paham-paham atau ideologi-ideologi yang mengerongrong terhadap keutuhan NKRI. Artinya tidak sedikit saudara-saudara kita yang ingin mendirikan negara agama. Dari sinilah konsepnya kita betul-betul harus bisa wasatiyah. Bisa memahami bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan kesepakatan, bahasa lainnya Darul Ahdi. Kemudian hubungan antar umat beragama kita harus toleran. Nah, toleransi, tapi di mana toleransi bukan berarti kita kalau dalam surat Al-Kafirun itu kita betul-betul harus punya ketegasan ya, sikap ketegasan, punya prinsip. Jangan sampai mencampur adukan, apalagi kita mengenal ada SKB 3 Menteri ya, surat bersama, ya, di mana di sana ada beberapa hal yang harus dipahami. Kemudian hubungan intern pemeluk agama yang tadi disebutkan, tidak mudah mengkafirkan orang, karena ada saudara-saudara kita di komunitas tertentu, eksklusif, tertutup, pengajiannya sampai di luar jamaahnya disebut kafir, dan itu terjadi, ada itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengendalikan atau kita bisa
melihat terhadap hal itu, kemudian nanti berkoordinasi, bertanya kepada tokoh agama atau para ulama yang kompeten di bidangnya. Jangan sampai dengan pemahaman itu kita menjadi cupat ya, menjadi eksklusif, tertutup. Kemudian kita juga jangan sampai saling membid'ahkan ya. Artinya dalam hubungan inter pemeluk agama ini, contoh kecil diantaranya jangan sampai yang misalkan dari ormas tertentu, misalkan karena misalkan pola seperti mengadakan tahlilan disebut bid'ah, nah itu nggak boleh, itu akan mengancam terhadap kerukunan intern pemeluk agama sesama Islam. Nah ini, itu mudah-mudahan bisa dipahami lebih luas tentang hal ini ya. Ya, selanjutnya ini ada beberapa dari Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau seorang mufasir, pilar-pilar moderasi menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Pilar pertama adalah pilar keadilan. Jadi moderasi itu diartikan harus adil. Jadi adil di sini betul-betul dalam arti yang sama, mempunyai persamaan dalam hak. Jadi beragama itu ada hal yang sebetulnya privasi, kita juga harus menghormati terhadap keyakinan baik intern beragama sesama Islam atau antar agama ya. Kemudian pilar keadilan dimaknai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya ya, itu. Yang kedua, pilar keseimbangan. Keseimbangan di keseimbangan tadi disebutkan ditemukan dalam konflik yang di dalam terdapat beragama bagian memiliki satu tujuan tertentu selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Ini seimbang. Ketiga adalah pilar toleransi. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diterima ya. Jadi kita melihat toleransi beragama itu seperti apa. Menurut beliau oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dijelaskan, toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Artinya dalam hal ini contoh, ada menteri agama dari Muslim, misalkan menteri agama dari Muslim, ketika ada perayaan peringatan umat beragama yang lain, misalkan dari non-Muslim, misalkan dia mengucapkan selamat tertentu, ya, misalkan selamat hari raya tertentu itu. Nah, beliau kapasitasnya adalah sebagai pemerintah, ya, sebagai pejabat pemerintah, bukan sebagai individu dari muslimnya gitu. Itu maksudnya. Jadi toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diterima. Nah, ini sangat luar biasa sebetulnya, ini bisa jadi sesuatu didiskusikan, tapi yang jelas mudah-mudahan kita lebih paham, diberikan keterbukaan, wawasan, open mind terhadap hal seperti ini. Yang jelas menurut beliau pilar-pilar moderasi itu pertama pilar keadilan, pilar keseimbangan, pilar toleransi. Ya. Selanjutnya, nah di sini ciri-ciri wasatiyah menurut moderasi ya, afrijal, nur dan mukhlis, ini tentang ya. Yang pertama ada tawasud, mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman Jadi tawas itu mengambil jalan tengah, sekali lagi, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak ifrat berlebih-lebihan dalam beragama dan tafrid mengurangi ajaran agama. Dalam arti di sini betul-betul
makanya kita mengenal istilah wasit ya, di tengah gitu. Pemahaman jadi moderat. Jadi tidak ekstrim, tidak gulu, tidak berlebihan bahasanya gitu. Kemudian tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang, ya. Tawazun yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiro, penyimpangan, dan ikhtilaf, perbedaan. Gitu. Mana yang disebut dengan penyimpangan, mana yang disebut dengan ikhtilaf. Contoh dalam intern umat beragama yang tadi misalkan ada talian, kemudian misalkan yang ini mah kalau subuh itu berdoa kunut ya, pakai kunut, yang ini tidak, nah itu ikhtilaf, perbedaan. Kemudian dalam intern umat beragama sama Islam. Kalau penyimpangan misalkan ya, kalau penyimpangan banyak, di antaranya bukan banyak, ada ya oknum yang mengaku nabi misalkan, itu ada oknum yang melaksanakan ajaran sesat, itu namanya penyimpangan. Kemudian i'tidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan suatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional, tidak berlebihan. Itu namanya moderasi atau wasatiyah. Kemudian tasamuh, toleransi, itu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Jadi kita teh nyadar ya, di luar diri kita teh ianya si anu teh anu gitu, misalkan pemahamannya ini pemahaman Persis misalkan, atau pemahaman Muhammadiyah, NU, itu kalau tadi secara ini dalam interumat beragama gitu. Kalau dalam antar umat beragama, oh iya ya non muslim, apalagi kalau di sekolah-sekolah negeri di antaranya ada saudara-saudara kita yang non muslim misalkan, itu betul-betul kita dihadirkan dengan keanekaragaman atau adanya perbedaan keyakinan, dan ini betul-betul dilindungi ya oleh negara, toleransi seperti ini. Kemudian musawah, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Jadi betul-betul kalau diskriminatif itu kan kayak, oh ini mas sanes golongan kita, misalkan, oh ini nggak boleh gitu. Kita betul-betul harus merangkul, mengajak, bukan mengejek gitu. Terus betul-betul kita bersikap humble ya ke semuanya. Kemudian surah musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Biasanya musyawarah ini baik secara umat antar umat beragama, misalkan kompromi atau bermusyawarah dalam hal kepentingan publik, misalkan untuk kepentingan publik itu contoh pembuatan jembatan yang mana ini diperlukan oleh semua pihak ya. Betul-betul di sini menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Kemudian islah, reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafazah alal qadimi as-salih wal ahdu bil jadidil aslah, melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal yang baru yang lebih relevan. Dan ini sangat cocok sekali ya dengan kondisi Islam ya, yang mana ajarannya dengan panduan Al-Quran sangat luar biasa
bisa menjawab tantangan zaman, ya. Ini sangat luar biasa. Itulah yang disebutkan ya al-wasati atau moderasi, adanya reformasi selalu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman. Nah, disinilah diperlukan contoh dalam masa pandemi COVID-19 ini kita mengenal ya dalam fikih, contohnya dalam fikih, dalam sholat saja harus merapatkan saf atau barisannya ya gitu. Tapi ketika masa pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, sampai fatwa ulama ya, majelis ulama itu diatur jaraknya dan sebagainya. Kalau misalkan kita hanya berpandangan, misalkan berpandangan secara society fikih, masyarakat fikih, iya, fikih, hukum fikihnya menjadi acak-acakan. Tapi kalau kita lihat karena ini adalah global pandemi COVID ini, sampai kita lihat di seluruh dunia ya, penjuru dunia yang Muslim melaksanakan sholat sampai renggang gitu ya, sampai seperti di yang melaksanakan umroh ya di Makkah Mukarramah, Masjidil Haram terlihat itu jaga jarak. Ini betul-betul dengan pandemi COVID-19 ini menuntut ya sebuah yang tadi betul-betul harus bagaimana nih para ulama dengan fatwa MUI di sini dan seluruh dunia fatwa ulama-ulama dunia seperti itu. Kemudian aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Ini betul-betul kita semuanya ada bahasanya skala prioritas. Nah, ini moderasi beragama itu betul-betul skala prioritas didahulukan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum, kemaslahatan bangsa Indonesia diantaranya. Contoh kecil, sekarang kan kita mengenal atau tahu ya dari seluruh media, pemerintah melarang mudik contohnya. Husnudon, baik sangka kita ya dari seorang muslim kepada pemerintah yang tadi hubungan agama dengan negara misalkan, diantaranya kita sebagai seorang muslim kita husnudon karena untuk memutus rantai COVID-19 diantaranya ya, dan itu husnudon, berbaik sangka kita kepada pemerintah ya, walaupun banyak diantaranya tidak sedikit ya hal ini menjadi kontroversi juga ya di masyarakat. Tapi yang jelas kita harus berbaik sangka pada pemerintah. Pemerintah melakukan yang terbaik untuk warganya. Terus tatawur wal ibtikar, dinamis dan inovatif yang selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, contoh kecil. Kemarin kita tahu bahwa salah satu Menteri Pendidikan sekarang ada penggabungan Menristek Dikti ya dengan Menteri Pendidikan, dirampingkan bagaimana nanti ke depan kita akan telah memulai sekarang menyongsong pembelajaran abad 21 era revolusi industri 4.0 ya, 4.0. Kita akan banyak belajar dengan menggunakan teknologi internet ini. Mudah-mudahan sebagai seorang muslim melihat dinamis dan inovatif ini melakukan percepatan-percepatan. Kita harapkan ya Indonesia terutama pada tahun 2045 sesuai dengan nawacitanya menjadi generasi emas ya. Nah, ini betul-betul antara Indonesia ya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga sebagai seorang muslim dituntut untuk dinamis dan inovatif yang selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, itu.
Kemudian ini karakteristik moderasi beragama ya. Karakteristik yang pertama, ideologi non kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Jadi sesuai dalam firman Allah, "Ud'u sabili rabbika bil hikmah." Ya. Hikmah itu betul-betul penuh dengan kelembutan, adanya keteladanan, betul-betul yang tadi mengajak bukan mengejek, bagaimana Rasulullah dalam berdakwah itu sangat luar biasa sekali, bisa sampai dalam sekian waktu 23 tahun kurang lebih mendakwahkan Islam sampai seantero dunia. Nah, ini luar biasa cara dakwah Rasulullah. Dan ini konsep kita dari konsep Rasulullah Islam rahmatan lil alamin diterjemahkan dalam konteks kekinian adalah moderasi beragama. Kurang lebih seperti itu. Ideologi non kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Ini sangat identik ya. Kemudian mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh seluruh derivasinya seperti sains, teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya. Nah, makanya Indonesia Islamnya Indonesia menjadi sorotan. Apakah bisa enggak mengadopsi pola kehidupan modern atau terjebak kepada society fikih ya, masyarakat fikih hitam dan putih. Nah, di sini diperlukan sebuah terobosan moderat ya, moderat wasatiyah yang tadi disebutkan. Karena Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an betul-betul dari A sampai Z semuanya dalam Al-Qur'an kita dituntut ada bahasanya afala taqilun, afala tadabbarun, afala tatafakkarun. Kita dituntut untuk berpikir, kita dituntut untuk melakukan berbagai penelitian supaya bisa ya merespon perubahan zaman ini. Nah, kemudian karakteristik moderasi beragama itu penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Artinya kita mengenal banyak tafsir dalam Al-Quran ya. Kita mengenal ada sekarang yang lagi yang lagi update itu hermeneutika ya. Walaupun ini menjadi kontroversi karena penggunaan tafsir secara rasional. Makanya tidak sedikit saudara-saudara kita dari yang liberal menafsirkan Al-Quran secara bebas, secara global. Walaupun kita juga tidak dinafikan, kita harus siap menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Karena sangat luar biasa ya, Al-Quran ini mengajak kita untuk berpacu dengan waktu. Kemudian Al-Quran ini menginformasikan hal-hal lebih meta ya, metafisika, meta kognitif, meta jauh ke depan, karena berbicara atau ayat-ayat Al-Quran tentang surga dan neraka itu kan jauh ke depan. Di dalam Al-Quran saja kita diwajibkan alladzina yu'minuna bil ghaib, kita harus mengimani yang gaib. Yang gaib itu ada hal-hal peristiwa gaib, alam gaib, makhluk gaib, dan hal-hal kegaiban lainnya, termasuk masa depannya surga dan neraka akhirat. Itu gaib, tidak tahu bakal seperti apa itu. Tapi yang jelas kita semuanya dituntut untuk berpikir. Rasional di sini itu ya berpikir ya. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan kepada orang yang berpikir ya. Fakir qabla an ta'zid. Pikirkan dahulu sebelum itu. Nah, kemudian menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Ya, yang tadi disebutkan kontekstual. Di masa pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa, banyak hal-hal yang kita sholat misalkan pakai masker, kemudian menjaga jarak dan sebagainya. Kemudian tempo hari
di rumahnya masing-masing sebagainya. Kalau kita melihat misalkan secara fikih, scientific, betul ini kontradiktif, tapi kita berusaha untuk memahami terus perkembangan-perkembangan, termasuk instruksi, himbauan dari pemerintah kemana arahnya, dan kita berusaha untuk husnudon, berbaik sangka. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi muslim ya yang baik, kemudian jadi warga negara atau bangsa Indonesia yang bisa menjunjung tinggi arti nilai mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian penggunaan istiadah dalam menetapkan hukum Islam ini bagi orang-orang yang kompeten di bidangnya, diantaranya para ulama ya, menetapkan hukum Islam atau istinbat diantaranya. Kemudian kasih itu yang bisa disampaikan pemaparan atau presentasi dari implementasi moderasi beragama. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Selanjutnya untuk menambah wawasan kita atau untuk menghangatkan situasi, silakan kepada para peserta tren Ramadan 1442 Hijriah ini untuk berdiskusi. Bila mana ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan, bila mana ada yang mau bertanya, mudah-mudahan hal-hal yang bisa kita diskusikan. Silakan dari seluruh peserta yang hadir. Ada pesertanya, partisipan ada 19 orang dari sekian ya, melalui virtual Zoom meeting. Nanti juga ada yang mengikuti melalui live streaming YouTube. Mudah-mudahan dengan adanya konsep implementasi moderasi beragama ini, kita lebih menyadari gitu ya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, baik secara pemahaman keagamaan dan sebagainya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita ini dari perbedaan juga. Ya. Silakan, bila mana ada yang mau tanyakan, kasih waktu kurang lebih 3 menit. Dibuka dulu, silakan itunya videonya, karena ini mau di-record juga. Silakan. Silakan. Bertanya. Ada, silakan. Kalau misalkan ini melalui chat juga gak apa-apa, silakan. Kalau tidak melalui video, melalui chat, langsung ditanyakan, silakan. Silakan yang mau bertanya melalui chatnya, silakan. Ya. Ada? Kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita di hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1442 Hijriah, kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan saum Ramadan lancar sampai pada akhirnya dan indah pada waktunya. Itu aja yang bisa disampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.